بنعمته تتم الصالحات. نحمده سبحانه على هذه النعمة ونعمة الإيمان والإسلام والصحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في صحة وعافية إلى هذه الدنيا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah Muharram, pekan ketiga atau keempat, 1445 Hijriah. Tentu 1 tahun sudah lewat, berarti umur kita berkurang lagi 1 tahun. Nanti satu saatnya kita harus meninggalkan dunia yang pada ini untuk selamanya, karena visa hidup ini sudah selesai. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Dan kematian itu hanya sekali. Sebagaimana kehidupan itu hanya sekali di dunia maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang untuk meniupkan ruh ke dalam jiwa manusia itu hanya sekali, dan ditariknya pun hanya sekali. Jika ada yang namanya mati suri, itu sebetulnya belum mati. Mungkin sampai hari ini rahasia belum bisa diungkap oleh dokter. Ada orang mati suri, dan sudah banyak kejadian. Dicek semua nadi jantung, tidak ada reaksi, bahkan sudah dimandikan, tinggal dikubur, sudah disolati, tiba-tiba dia bangkit lagi dan hidup. Dan saya punya saksinya, namanya Bapak Jamil. Kira-kira kejadian 30 tahun silam. Ya, saya masih ingat betul itu kejadiannya. Hari Senin malam, hari Senin dini hari jam 3 divonis mati. Cek semua nadi, semua jantung, semua cek, mati sudah. Sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah dimasukkan ke dalam keranda, tinggal dibawa di masjid untuk disolati. Ketika dalam kondisi seperti itu, bundanya ingin melihat kembali jasad. Itulah caranya Allah supaya orang itu memang masih hidup. Entah apa yang ada dalam hati bundanya ini, ingin menyaksikan lagi kembali putranya terakhir kali. Padahal sudah dibungkus, sudah dimasukkan dalam keranda, tinggal dibawa ke masjid. Masuklah dia untuk membuka wajahnya. Setelah masuk dari kamar, pintu baru mau dibuka itu wajahnya, tiba-tiba mayat itu bergerak dan bangkit kembali dan hidup kembali dan sempat mengajar. Mungkin sekarang sudah meninggal lagi, sudah lama kejadiannya. Ya, berarti namanya mati suri. Ada yang bilang itu katanya ruhnya kejepit. Allah wa'ala. Karena cek semua nadi, semua jatuh, gak ada reaksi. Ya. Maka kayak saya dulu mengajari manusia itu terdiri dari 3 unsur, Bapak Ibu. Ya. Ini bukan pelajaran kedokteran, tapi pelajaran kiai. 3 unsur ini semuanya sama.
Yang membedakan hanya materialnya. Yang pertama namanya jasad kasar. Jasad kasar itu kalau kita congkel begini keluar darah itu. Yang kedua jasad halus atau jismulati. Yang ketiga ruh. 3 unsur ini semuanya sama persis bentuknya. Persis. Yang membedakan hanya materialnya aja. Jasad kasar, ketika keluar darah. Jasad halus, ketika kita tidur, kita lihat diri kita main bola. Siapa itu? Main bola. Siapa itu terbang? Naik pesawat. Siapa itu berkelahi? Itu diri Anda. Itu jasad halus. Yang ketiga ruh. Kata kiai saya, kalau 3 unsur ini menyatu, maka kita dalam kondisi jaga ini. Jadi jasad kasar ada, jasad halus ada, ruh ada. Berarti kita dalam kondisi jaga ini sekarang. Nah, ketika jasad halus kita keluar, berpisah, maka kita tidur. Jadi di antara panjenengan ada yang susah tidur, bisikin, cepat keluar, saya ngantuk. Itu aja keluar. Karena kalau nggak keluar, kita nggak bisa tidur. Maka jasad halus itu kita keluar supaya kita tidur, sehingga kita melihat diri kita bermain bola. Itu siapa? Itu diri kita, jasad halus. Kalau dia berpisah maka kita tidur, tapi belum mati. Nah, baru nanti kalau sudah rohnya berpisah baru mati. Kejadian Pak Jamil, kasusnya Pak Jamil tadi, itu ruhnya masih ada. Mungkin jasad halusnya keluar, ruhnya masih ada, maka dia belum mati. Nah, inilah mungkin sampai hari ini Allahu a'lam apakah sudah diungkap oleh kedokteran kemana ruhnya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Bani Israil ingin menguji Nabi Muhammad SAW. Ini orang Yahudi ini, mereka sudah berpengalaman dengan kenabian, ya. Mereka bisik kepada Quraisy, tanya kepada Nabi Muhammad itu, atau Muhammad itu tanya dia tentang roh. Kalau dia bisa jawab maka dia palsu, Nabi palsu itu. Kalau dia bisa jawab tentang ruh, maka itu adalah Nabi palsu. Mereka sudah tahu itu nggak ada yang bisa tahu bagaimana, di mana tempatnya. Tapi itu adalah ada itu benda, Karena kalau nggak ada dia kita mati. Ya, turunlah ayat yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi, kata Allah. Ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan, jangan jawab ruh begini dah, jangan. Min amri rabbi, itu urusan Tuhan. Tapi dengan jawaban ini artinya bahwa Nabi Muhammad benar-benar Nabi asli, bukan palsu. Kalau dia bisa jawab tentang ruh berarti palsu, karena gak ada yang tahu tentang ruh itu di mana. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kami tidak memberi kalian wahai manusia ilmu kecuali sedikit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, kata Allah. Di atas orang yang berilmu pasti ada yang lebih alim lagi dalam semua bidang. Ahli jantung, di atasnya ada lagi paling ahli. Ahli penyakit dalam, di atasnya ada lagi paling ahli. Ahli penyakit kulit, di atasnya ada lagi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kami sampaikan sebuah kisah yang terjadi pada zaman dahulu. Dalam surat Al-Buruj, mungkin panjenengan sudah baca, qutila ashabul ukhdud, telah celaka orang-orang yang telah menggali parit, menggali kubangan. Untuk apa kubangan ini? Untuk sebagai tempat kayu bakar. Mereka membakar kayu bakar, setelah terbakar kemudian mereka lemparkan orang-orang Islam. Qutila ashabul ukhdud an-nar zatul waqud wa hum an-nar zatul waqud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Mereka menyaksikan bagaimana umat Islam terbakar
Jadi para penghuni parit ini Allah ceritakan dalam Al-Quran secara general, tetapi dalam hadis Nabi diceritakan secara rinci. Maka saya bacakan kisahnya. Artinya saja, ini panjang hadisnya. Ada seorang raja yang hidup sebelum kalian. Dia mempunyai seorang tukang sihir. Tatkala tukang sihir tersebut usianya telah tua renta, dia berkata kepada sang raja, sungguhnya aku telah tua, maka kirimkanlah seorang pemuda kepadaku agar aku bisa ajari sihir kepada dia, agar bisa sihirku ini menjadi tidak hilang. Maka dikirimlah seorang pemuda yang cerdas, yang kuat hafalannya. Kemudian dalam perjalanan pemuda itu ke tempat tukang sihir, dia berjumpa di sebuah pengajian pendeta yang masih dalam agama tauhid. Jadi pendeta Yahudi tapi masih dalam agama tauhid. Ya. Si pemuda ini singgah di tempat pengajian itu. Dia mengajarkan keimanan dan sebagainya. Dia mengajarkan tauhid dan sebagainya. Begitulah berlalu. Ketika tukang sihir ini sampai, kenapa kamu terlambat? Si anak ini diam. Besokan harinya, ketika dia kembali ke raja, ke rumahnya, kenapa kamu telat? Dia bilang, saya diam. Setelah besoknya dia singgah lagi di rumah pendeta itu. Pendeta itu mengatakan, nanti kalau tukang sihir tanya kenapa terlambat, bilang, saya di rumah ada kerjaan. Nanti kalau kembali ke rumahmu, kalau ditanya orang tua kenapa telat, bilang tukang sihir saya ditahan oleh tukang sihir. Begitu selanjutnya. Jadi anak ini memperoleh dua ilmu sihir dan ilmu agama dari pendeta. Nah, suatu ketika dia mau berangkat ke tempatnya tukang sihir itu, di tengah jalan ada seekor monster, ada yang mengatakan singa raksasa yang menghalangi orang jalan. Si anak ini berkata dalam hatinya, saya akan buktikan mana yang lebih kuat, ilmunya sihir ini atau ilmunya pendeta tadi. Dia mulai dengan pendeta. Dia mengatakan, ya Allah, jika ilmu yang saya dapat dari pendeta ini benar, maka singkirkanlah penghalang jalan ini, singa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tiba-tiba raksasa ataupun monster ataupun singa ini menjadi tewas seketika. Sampailah dia di rumah pendeta. Dia menceritakan kejadian ini. Kemudian pendeta itu mengatakan, wahai anak, engkau sekarang menjadi orang yang sangat mulia. Bahkan ilmumu sekarang mengalahkan saya. Tapi ingat wahai anakku, nanti suatu saat nanti engkau akan mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian yang berat. Maka bersabarlah. Jika engkau nanti diuji, jangan ngomong bahwa saya mengajari tentang. Singkat cerita masalah muslimin rahimahullah. Anak ini menyebar, beritanya menyebar. Dia bisa menyembuhkan penyakit. Dia bisa orang buta bisa disembuhkan. Ada seorang pegawai istana yang buta. Dia mendengar bahwa ada sang anak yang bisa menyembuhkan. Didatangilah si pemuda itu dengan membawa harta benda. Dia mengatakan, wahai fulan, saya dengar kamu bisa menyembuhkan. Ini harta paling banyak. Silakan diambil dengan syarat kamu bisa menyembuhkan. Kamu bisa menyembuhkan. Apa kata sang anak? Mohon maaf, bukan saya menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Insya Allah saya usahakan, saya minta kepada Allah engkau disembuhkan, tapi dengan syarat kamu beriman dulu, baru nanti saya doakan. Ya, kemudian dia beriman, amantu billah. Kemudian si anak ini mendoakan supaya si buta ini disembuhkan, setelah langsung dia menyebarlah berita. Kemudian keesokan harinya si pegawai ini datang ke istana. Sang raja heran. Raja ini zalim seperti Firaun, mengaku Tuhan. Ya heran, kenapa? Kok cuma sekali sembuh? Kok bisa? Dia bilang, ada anak yang sembuh. Ada orang yang bisa menyembuhkanku, tapi dengan syarat harus iman kepada Allah. Yang menyembuhkanku adalah bukan anak itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar perkataan itu sang raja langsung marah. Apakah ada Tuhan selain saya? Siapa yang menyembuhkanmu? Kok saya ada nama Tuhan? Bukan saya ada Tuhan kalian. Tidak. Yang menyembuhkanku adalah Tuhanku, Tuhanmu dan juga Tuhan lain. Sehingga sang raja marah. Kemudian disiksalah si pemuda.
disiksalah si pegawai ini sampai akhirnya dia ngomong. Akhirnya dia ngomong bahwa si anak itulah tadi yang telah mengajarinya supaya dia beriman. Dipanggillah si anak itu, disiksa lagi anak itu supaya dia kembali kepada agamanya. Tidak. Kemudian akhirnya dia ngomong bahwasannya mengajari ibu itu adalah rahim pendeta tadi. Dipanggillah si pendeta tadi supaya dia mencabut lagi ilmunya, tapi dia tidak mau. Sehingga raja menjadi marah. Dia ambillah gergaji, digergaji kepala. Si pendeta digergaji kepala, si pegawai juga digergaji kepala. Sehingga sang anak, raja mengatakan, wahai pasukan, bawalah anak ini ke atas gunung. Kemudian kalau dia masih tetap pada pendiriannya agama tauhid, maka bunuh lagi. Tapi kalau tidak, kembali. Sesampainya di tengah perjalanan di puncak gunung, sang anak berdoa, ya Allah, tolonglah aku, peliharalah aku sesuai dengan keinginan. Kemudian tiba-tiba gunung bergoyang dan mereka semua terjatuh terpelanting di tinggi suatu, mereka mati. Kembali anak itu ke istana. Mana para pengawal? Mati. Dipanggil lagi pengawal yang lain, bawa anak ini ke laut. Jika sudah sampai di sana, buang dia. Kalau memang dia masih tetap pada pendiriannya, kalau tidak, maka bawa. Sampai di tengah laut, anak itu berdoa, ya Allah, singkirkan mereka, hancurkan mereka. Sedang ngomong, tiba-tiba datang gelombang besar. Kapal ini menjadi tenggelam sementara anak itu selamat. Sampailah anak itu ke istana, wahai raja, kamu tidak mungkin bisa membunuhku kecuali satu syaratnya. Apa itu? Kumpulkan semua orang di dekat istana. Kemudian setelah itu engkau panah saya dengan panahku ini dengan membaca Bismillah. Bismillah. Itu syarat. Dikumpulkanlah semua masyarakat di depan istana. Kemudian diambillah panah itu, kemudian dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Anak itu meninggal, tetapi orang-orang yang hadir sudah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Sehingga pembisik raja mengatakan, wahai raja, kau telah tertipu. Lihat orang-orang sudah beriman kepada Allah. Sehingga mereka emat. Sehingga raja ini marah, ingin membunuh semua orang-orang yang beriman tadi, tapi mereka tidak mau. Nah inilah kisahnya kenapa ada parit tadi. Sehingga raja ini memerintahkan supaya dibangun parit kubah raksasa. Lalu dalam dinyalakan api, baru orang-orang yang masih tetap beriman akan dilempar ke dalam. Tapi orang-orang yang kufur maka selamat. Ternyata tidak ada. Semuanya mengatakan Allahu Akbar. Semuanya mengatakan amantu billah. Maka dalam surah Al-Buruj dikatakan wa ma naqamu minhum. Mereka para penggali parit itu tidak menyiksa orang mukmin illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka mempertahankan keimanannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak ini betul dia tewas. Anak ini syahid. Tapi akibatnya orang-orang yang mendengar ucapan tadi Bismillah, Allahu Akbar, semua menjadi orang yang beriman. Dari kisah ini banyak sekali manfaat. Saya hanya ringkas saja. Yang pertama, mengorbankan sesuatu, harga diri, mengorbankan nyawa untuk mendapatkan suatu masalah yang lebih besar, itu adalah suatu perjuangan. Anak ini tidak bunuh diri, tidak sama sekali, tapi justru dia syahid. Karena berkat kematiannya orang-orang menjadi beriman semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa banyak cara orang itu bisa sembuh. Mungkin bisa saja panjenengan, bisa saja di antara kita, mohon maaf, mungkin di antara pasien ada yang sampai hari ini sudah bertahun-tahun berobat. Barangkali sekali-kali dia sholat, minta kepada Allah, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Jadi kita berobat bukan hanya dari wasilah obat. Bisa saja seorang itu dengan minta kepada Allah dia minum Allah. Banyak cara. Allah maha mendengar hambanya yang sakit. Allah maha mendengar hambanya yang sakit. Allah maha mendengar hambanya yang meminta. Jadi obat ini hanyalah wasilah saja, tapi tetap Allah yang. Bisa saja mungkin
Di antara kita, mohon maaf, di antara para pegawai ini masih sampai hari ini masih single, laki atau perempuan. Minta kepada Allah, ya Allah carikanlah jodoh, carikanlah ya Allah, pilihkanlah pasangan untukku. Kalau jodoh kan tidak ada obatnya, pakai pil nggak mungkin, bodrek nggak mungkin jodoh. Hanya Allah yang bisa. Cari pasangan yang baik nggak mungkin pakai bodrek, mungkin. Hanya Allah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi Allah akan mendengarkan. Maka dalam kesunyian tahajud kita kepada Allah, ya Allah, saya nggak bisa hidup sendirian ya Allah. Apa doanya? Doanya ada. Doanya Nabi Zakaria. Ya, ini kepada khusus kepada teman-teman yang sampai sekarang masih single majority, baik itu laki atau perempuan. Doanya siapa? Doanya Zakaria. Apa doanya? Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau jadikan aku sendirian terus ya Allah. Doanya Zakaria itu. Langsung Allah menjawab. Sehingga setelah itu Zakaria diberi anak. Ini doa untuk orang yang tidak dapat anak, jadi sudah 10 tahun, 20 tahun menikah punya anak, ini doanya Zakaria. Termasuk juga itu tadi doanya bagi orang yang masih single majority. Nah, asalkan ada niat, ya. Banyak orang pengennya memang single, pengen menyendiri dia, pengen tidak ada beban, ya. Itu lagi ceritanya. Karena Allah itu tahu isi hati kita. Banyak orang berdoa tapi di lisan saja, tapi dia nggak serius doanya. Apa? Ya, tidak bisa. Betul-betul. Kalau orang berdoa betul-betul di dalam hati, betul-betul. Panggilan jiwa dalam hati diucapkan oleh lisan, Allah akan merespon. Tapi kalau hanya doa itu di lisan saja, tapi hatinya nggak serius, ya sama dengan itu tadi. Pasangan hidup, tapi dia nggak serius hatinya, hanya di lisan saja. Rabbi la tazarni farda wa anta khairu al-warithin. Kemudian faedah yang terakhir dari kisah ini adalah ada namanya karomah. Ada namanya karomah para wali. Ya. Tadi anak ini belajar agama bisa menyembuhkan. Bukan dia menyembuhkan, tapi Allah. Tapi dia mendoakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga orang-orang yang sakit ini bisa disembuhkan. Semoga yang tidak bisa melihat apakah itu buta selamanya atau buta karena penyakit dan sebagainya, semoga Allah segera mengembalikan penglihatannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.